Hidup itu kadang seperti lukisan abstrak. Dari dekat, yang kamu lihat cuma coretan-coretan acak tanpa arti. Tapi ketika kamu mengambil beberapa langkah mundur, barulah gambaran besarnya terlihat. Dan sekarang, setelah semuanya berlalu, aku akhirnya mengerti gambar besar dari lukisan hidupku yang sempat berantakan itu. Tapi ceritanya mulai dari mana ya? Oh iya, ceritanya mulai dari seorang perempuan, ya aku, yang percaya bahwa dia adalah perempuan paling beruntung di dunia. Percaya bahwa dia telah menemukan cinta sejati. Percaya bahwa takdir begitu baik padanya. Aku masih ingat jelas hari itu. Hari pertama aku bertemu Rafael. Waktu itu aku sedang menunggu pesanan kopi di kafe dekat kantor. Dan dia, pria dengan senyum paling hangat yang pernah aku lihat, mendekatiku dan bilang, "Permisi Mbak, saya Rafael. Apa boleh tahu apakah Mbak pernah ke Bandung?" Aku tentu saja bingung, tapi dia menjelaskan dengan sopan bahwa wajahku sangat familiar dan dia merasa pernah bertemu di Bandung beberapa tahun lalu. Aku tertawa menjawab bahwa aku bahkan belum pernah ke Bandung seumur hidup. Tapi obrolan singkat itu menjadi pembuka. Nomor telepon pun tertukar. Masa-masa awal bersama Rafael terasa seperti dongeng. Dia sempurna, perhatian, romantis, mapan, dan yang paling penting, dia serius. Hanya dalam 6 bulan dia sudah melamar. Aku yang sudah jatuh cinta tentu saja berkata iya tanpa pikir panjang. Semua orang di sekitarku bilang aku sangat beruntung. Keluargaku menyukainya, teman-temanku iri. Aku sendiri merasa seperti putri dalam dongeng yang akhirnya bertemu pangerannya. Tapi ada sesuatu yang kecil, seperti sebutir pasir di dalam sepatu. Tidak terlihat tapi terasa mengganjal di setiap langkah. Dan ganjalan itu adalah pujiannya. Pujian Rafael itu aneh. Awalnya aku menganggapnya unik, tapi lama-lama itu mulai terasa spesifik, terlalu spesifik. Dia tidak pernah bilang, "Kamu cantik, Vira." Tapi dia bilang, "Bentuk matamu itu loh sangat indah, persis yang selalu aku suka." Dia tidak pernah bilang, "Aku suka senyummu." Tapi dia bilang, "Senyummu itu, sudutnya membuatku teringat pada sesuatu yang sangat berharga." Dan yang paling sering, dia selalu membandingkanku dengan perempuan ideal dalam benaknya. Suatu malam, kami sedang menonton film lama. Aktris utama di film itu tersenyum. Rafael langsung menepuk pahaku dan berkata, "Lihat, dia, senyumnya mirip sekali dengan senyummu, persis." Aku hanya tersenyum. Dalam hati aku bertanya, "Loh, memangnya senyumku sespesial itu sampai bisa mirip dengan aktris terkenal?" Tapi ku kesampingkan. Aku pikir ini hanya cara Rafael menunjukkan cintanya. Mungkin dia memang pribadi yang puitis. Puncaknya adalah suatu malam. Kami sedang bersantai di rumah. Rafael tertidur pulas di sampingku setelah bekerja lembur. Ponselnya yang biasanya selalu dia bawa tertinggal di meja makan. Dan kemudian ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari media sosial muncul di layar yang terkunci. Bukan maksudku untuk mengintip, tapi nama yang mengirim pesan itu adalah nama perempuan. Sebut saja namanya Sasha. Rasa penasaranku ditambah dengan semua keanehan yang selama ini kukumpulkan membuat jariku tanpa sadar menyentuh layar. Aku tahu pinnya, dia memberitahuku tanpa ragu. Saat itu juga layar terbuka. Dan yang terbuka bukanlah chat dari Sasha, tapi galeri fotonya. Aku tidak berniat membuka apapun. Aku hanya ingin mematikan notifikasi itu. Tapi kemudian mataku tertarik pada satu folder. Foldernya berjudul Kenangan. Jantungku berdebar kencang, suara hatiku berteriak untuk berhenti, tapi tangan ini seolah punya keinginan sendiri. Aku mengklik folder itu. Dan di sana, aku melihatnya. Bukan foto perempuan yang tidak kukenal. Bukan foto mantan yang cantik jelita. Itu adalah fotoku. Tapi bukan fotoku. Wajah di foto itu memang hampir persis seperti wajahku. Senyumnya, bentuk matanya, gaya berdirinya. Tapi itu bukan aku. Itu adalah perempuan lain yang memiliki kemiripan yang sangat-sangat menakutkan denganku.
Perempuan itu sedang bersandar pada pundak Rafael dengan latar belakang kampus yang tidak pernah kukunjungi. Dan tanggal pada foto itu adalah 5 tahun yang lalu. Dunia seakan berhenti berputar. Dalam sekejap, semua pasal yang selama ini berserahkan di kepalaku menyatu menjadi gambar yang utuh. Gambar yang membuatku merasa hampa. Pujiannya yang aneh, kekagumannya yang spesifik, pertemuan pertamanya yang seolah sudah mengenalku, semuanya masuk akal sekarang. Aku bukan Vira yang dicintainya. Aku adalah bayangan dari perempuan dalam foto itu, sebuah replika, boneka yang mirip dengan cinta pertamanya. Aku duduk terdiam menatap foto itu, sementara suamiku tidur nyenyak di sampingku. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, air mataku jatuh bukan karena kebahagiaan, tapi karena rasa sakit yang bahkan tidak bisa kuucapkan dengan kata-kata. Apa harus kulakukan? Konfrontasikah? Atau diam saja dan berusaha menerima takdir aneh ini? Saat itu aku tidak tahu. Yang aku tahu, pasir di dalam sepatu itu tiba-tiba telah berubah menjadi batu besar yang menghalangi setiap langkahku. Dan pertanyaannya sekarang adalah, bisakah sebuah pernikahan bertahan ketika dasar dibangun di atas kebohongan dan bayangan orang lain? Jika ada yang bertanya, bagaimana rasanya menghadapi kenyataan pahit yang kutahui malam itu? Aku mungkin akan menjawab, seperti tersesat di lautan kabut yang dingin. Aku bisa merasakan sesuatu yang solid dan menyakitkan ada di sekelilingku, tapi tidak bisa melihatnya dengan jelas, apalagi menyentuhnya. Kabut itu adalah kebingungan, kemarahan, dan rasa sakit yang begitu pekat, sampai-sampai aku tidak bisa bernapas lega. Selama 2 hari setelah menemukan foto-foto itu, aku berjalan seperti zombie di rumahku sendiri. Setiap senyuman yang kuberikan kepada Rafael terasa seperti kaca pecah di pipiku. Setiap sentuhannya terasa seperti sengatan listrik yang mengingatkanku pada pengkhianatan yang dia bahkan tidak sadari telah dilakukannya. Hari ketiga setelah penemuan itu, kami sedang makan malam. Makanan yang kumasak, sup ayam favoritnya, seperti lumpur di lidahku. Aku hanya memindah-mindahkan makanan di piring, sementara Rafael bercerita tentang meeting di kantornya dengan antusias. Suaranya seperti datang dari ujung terowongan yang sangat panjang. Dan akhirnya klien itu setuju dengan proposal kita. "It's a huge deal, Fir," ujarnya, sambil mengambil sepotong ayam. Dia kemudian menatapku. "Kamu kenapa? Dari tadi diam saja. Apa makanannya tidak enak?" Aku mengangkat kepala, melihat matanya yang teduh, yang sekarang ku tahu memandang sebuah bayangan. Mulutku terasa kering. Ini saatnya. Jika tidak sekarang, aku akan tenggelam dalam kabut ini selamanya. "Raf," suaraku serak, hampir seperti bisikan. Aku tidak sengaja melihat fotomu." Dia mengerutkan kening. "Masih sopan. Foto yang mana? Foto liburan kita ke Bali kemarin?" "Bukan." Aku meletakkan sendokku. Bunyinya berdenting nyaring di keheningan ruang makan. "Aku membuka ponselmu malam itu, ketika kau tertidur. Aku melihat sebuah folder dengan simbol hati." Seketika itu juga suasana berubah. Wajah Rafael yang semula cerah mendung dalam sekejap. Warna di pipinya seperti memudar. Dia meletakkan sendok dan garpunya dengan perlahan. Terlalu perlahan. Aku bisa melihat otaknya bekerja dengan cepat. "Folder itu," katanya, mencoba terdengar normal. "Ya, folder itu. Foto-foto di dalamnya. Perempuan yang wajahnya hampir persis seperti wajahku. Siapa dia, Raf?" Ruang makan kami tiba-tiba terasa sangat kecil. Jarak antara kami seolah membentang menjadi jurang. Rafael mengambil napas dalam dan menatap tangannya yang terlipat di atas meja. Beberapa detik yang terasa seperti 1 jam penuh berlalu. "Dia namanya Sasha. Kami
Berteman lama. Teman? Desaku. Rasa sakit mulai berubah menjadi amarah yang dingin. Rafael, aku melihat fotonya bersandar di bahu Mun, memakai toga yang sama, ada caption tentang cinta yang abadi. Itu bukan sekedar teman. Dia mengangkat wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai suami yang sempurna, tapi sebagai seorang lelaki yang terjebak. Matanya penuh konflik. Baiklah, katanya. Suaranya sedikit meninggi, seolah lepas dari beban. Dia bukan sekedar teman. Dia adalah segalanya. Dulu. Kalimat itu menghunjam tepat di ulu hatiku. Lebih sakit dari yang kubayangkan. Lalu, apa hubungannya dengan aku? Mengapa kau mendekati aku? Mengapa kau menikahiku? Rafael memandangku lama. Ekspresinya aneh. Campuran antara rasa bersalah, kesal, dan sebuah pengakuan yang terpaksa. Karena ketika pertama kali melihatmu di kafe itu, aku tidak percaya. Wajahmu, Vira, kamu mirip sekali dengannya. Sangat mirip. Aku seperti melihat hantu. Hantu dari masa laluku yang paling indah dan paling menyakitkan. Aku terduduk membeku. Mendengar pengakuan itu langsung dari mulutnya sendiri. Rasanya berbeda. Rasanya seperti dunia ini diam-diam telah sepakat untuk mempermainkanku. Kata-katanya terus mengalir, seperti air bah yang sudah lama ditahan. Dulu, kami harus berpisah karena keluarganya pindah ke luar negeri secara mendadak. Dia memilih untuk mengikuti keluarganya dan memutuskan segala hubungan dengan aku. Itu menghancurkan aku, Vira. Aku tidak pernah benar-benar move on. Dan ketika melihatmu, itu seperti kesempatan kedua. Seperti takdir memberikan kembali sebagian dari dirinya dalam wujud yang berbeda. Aku pikir dengan mencintaimu, aku bisa memperbaiki masa lalu yang patah itu. Aku mendengar. Tapi setiap kata yang diucapkannya seperti pisau. Dia tidak mencintaiku. Dia mencintai sebuah hantu. Dia tidak memilihku. Dia memilih sebuah kemiripan. Aku hanyalah terapi. Sebuah proyek rekayasa emosi untuk menyembuhkan luka lamanya. Jadi, selama ini, setiap kali kau memandangku, yang kau lihat adalah dia. Setiap kali kau memujiku, yang kau puji adalah kenangan tentang dia. Aku hanya boneka pengganti. Dia tidak menyangkal. Dia hanya menunduk. Dan di dalam keheningannya itulah terletak jawaban yang paling menyakitkan. Vira, bukan seperti itu. Aku juga mencintaimu untuk dirimu sendiri. Jangan katakan itu. Kau bahkan tidak mengenal diriku sendiri. Kau tidak pernah bertanya mengapa aku suka warna ungu atau mengapa aku takut pada ketinggian. Yang kau lihat hanyalah seberapa mirip senyumku, seberapa mirip gaya berjalanku dengan dia. Kau menikahi sebuah foto, Rafael, bukan aku. Aku berdiri. Kursiku terdorong ke belakang hingga jatuh dengan suara berisik. Air mata akhirnya mengalir deras. Tapi ini adalah tangisan kemarahan, bukan kesedihan. Berdiri, mencoba mendekat. Vira, tolong, dengar penjelasanku. Penjelasan? Apalagi yang perlu dijelaskan? Dasar pernikahan kita adalah kebohongan. Kau membangun kehidupan kita di atas kuburan hubungan yang fan kamu gagal. Aku tidak mau jadi bagian dari fantasi menyedihkanmu lagi. Aku berlari keluar dari ruang makan, meninggalkannya sendirian di tengah meja makan yang berantakan. Aku masuk ke kamar tidur dan mengunci pintu. Tubuhku gemetar tidak terkendali. Aku memandangi cermin di depan tempat tidur. Perempuan di dalam cermin itu memiliki wajah yang sama dengan si Sasha. Tapi siapa dia sebenarnya? Aku bahkan tidak tahu lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya kami tidur terpisah oleh sebuah pintu yang terkunci. Tapi yang lebih menyakitkan adalah
kami juga terpisah oleh sebuah rahasia yang akhirnya terbongkar. Sebuah rahasia yang mengubah makna setiap kenangan indah menjadi palsu, setiap kata sayang menjadi manipulasi. Aku berbaring di lantai, memeluk bantal, bertanya-tanya pada diriku sendiri. Bagaimana mungkin seseorang bisa membangun kembali kepercayaan yang hancur berkeping-keping seperti ini? Apakah mungkin mencintai seseorang yang hanya melihatmu sebagai bayangan orang lain? Dan pertanyaan yang paling mengerikan adalah, jika aku memutuskan untuk pergi, apakah itu karena aku kuat? Atau karena aku, Vira, akhirnya kalah oleh hantu seorang perempuan yang bahkan tidak pernah aku kenal? Perjalanan untuk menemukan jawabannya baru saja dimulai. Dan jalannya terasa sangat gelap dan sepi. Pagi setelah pertengkaran itu, aku berdiri lama di depan cermin di kamar mandi. Aku menatap pantulanku. Mata yang bengkak karena tangisan, rambut yang kusut, kulit yang pucat. Tapi yang kutatapi bukanlah keletihanku. Aku menatap garis wajahku sendiri. Alis mataku, bentuk hidungku, lekuk bibirku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, wajahku sendiri terasa asing. Seperti memakai topeng yang bukan milikku. Setiap kali Rafael melirikku, dengan rasa bersalah atau mungkin penyesalan, yang kurasakan bukanlah pandangan seorang suami kepada istrinya. Itu adalah pandangan seorang kurator yang memeriksa sebuah replika yang rusak. Dan tanpa sadar, aku mulai melakukan hal yang paling berbahaya. Aku mulai mencoba menjadi lebih mirip. Itu dimulai dengan hal-hal kecil. Aku mengganti parfumku. Aku tahu dari foto-foto itu bahwa Sasha menyukai aroma floral. Aku yang selalu menyukai aroma citrus atau woody, membeli parfum dengan aroma melati dan mawar. Setiap kali Rafael lewat, aku akan memperhatikan apakah dia mencium baunya, apakah ada kilatan pengakuan di matanya. Tidak ada. Lalu aku memotong pendek rambutku lagi, meskipun sebenarnya aku sedang ingin memanjangkannya. Karena dalam semua foto, Sasha selalu berambut bob pendek yang sangat rapi. Aku bahkan menemukan salon yang sama seperti di latar belakang salah satu fotonya. Hasilnya sempurna. Tapi ketika Rafael pulang dan melihatnya, dia hanya mengangguk singkat. "Pendek lagi rambutmu?" katanya lalu masuk ke ruang kerjanya. Rasanya seperti usaha kerasku tidak dihargai. Tapi bukannya berhenti, ini justru membuatku semakin terobsesi. Puncaknya adalah ketika aku menjadi detektif untuk kehidupan orang yang bahkan tidak kukenal. Di malam-malam ketika Rafael mengunci diri di ruang kerjanya, yang sekarang lebih sering terjadi, aku akan duduk di depan laptop dengan cahaya yang redup. Aku membuka media sosial, mencoba setiap variasi nama Sasha yang bisa kubayangkan. Akhirnya setelah berjam-jam, aku menemukannya. Akunnya tidak terkunci. Dan di sana, aku melihatnya. Kehidupan Sasha yang sebenarnya. Dia sekarang tinggal di Amsterdam, menjadi kurator seni. Fotonya penuh dengan senyuman lebar, petualangan, karya seni yang indah. Dia telah move on, tumbuh dan bersinar. Dia sama sekali bukan hantu yang terpuruk. Dia hidup dan bahagia. Dan yang paling menyakitkan, meski mirip, ada perbedaan jelas dalam aura kami. Dia percaya diri dan liar. Aku yang sedang menatapnya dari balik layar laptop di tengah malam, merasa seperti tiruan yang murahan dan penuh keputusasaan. Aku menutup laptop dengan keras. Nafasku tersengal-sengal. Apa yang sedang kulakukan? Aku sedang menguntit kehidupan seorang perempuan untuk mencuri identitasnya, hanya untuk mendapatkan sedikit validasi dari suami yang tidak pernah benar-benar mencintaiku. Aku merasa sangat hina. Keesokan harinya ada acara keluarga. Sebuah pesta ulang tahun sepupu Rafael. Aku memaksa diri untuk hadir mengenakan gaun yang kupilih dengan susah payah untuk meniru gaya Sasha. Elegan dan sedikit bohemian. Sepanjang pesta, aku berusaha keras. Aku mencoba meniru cara tertawanya yang terkekam dalam foto, cara dia memegang gelas anggur, bahkan sedikit aksen dalam berbicara yang kubayangkan dia miliki. Tapi itu berakhir dengan bencana. Aku merasa seperti badut. Keluarga Rafael bertanya, "Vira, kamu baik-baik saja?
kok kelihatan aneh? Rafael sendiri terus-menerus melirikku dengan tatapan yang tidak bisa kubaca. Apakah itu kekhawatiran? Ataukah rasa jijik? Dalam perjalanan pulang, di dalam mobil yang gelap dan sunyi, aku tidak tahan lagi. Raf, aku tidak bisa lagi berpura-pura menjadi versi lain dari diriku, atau lebih buruk, menjadi seseorang yang bukan diriku. Dia terdiam lama. Hanya suara mesin mobil yang mendengung. Aku tidak memintamu untuk menjadi siapa-siapa, Fira. Benarkah? Lalu mengapa setiap pujianmu selalu tentang seberapa mirip aku dengan kenangan indahmu? Mengapa kamu menikahiku kalau bukan karena wajahnya yang kupakai ini? Dia tidak menjawab. Keheningannya adalah pengakuan terkuat. Saat kami tiba di rumah, aku berjalan langsung ke kamar mandi. Aku menyalakan lampu terang dan kembali berdiri menghadap cermin. Air mata mengalir deras kali ini, tapi bukan air mata kemarahan. Ini adalah air mata kesedihan yang mendalam. Untuk diriku sendiri. Perempuan di dalam cermin itu memakai gaun yang bukan seleranya. Potongan rambut yang bukan keinginannya, dan ekspresi yang hancur berantakan. "Siapa kamu?" bisikku pada pantulan itu. Kemana Fira yang dulu? Fira yang percaya diri dengan penelitiannya, Fira yang tertawa lepas tanpa peduli ada yang menilai mirip atau tidak mirip dengan siapa-siapa. Pantulan itu tidak menjawab. Ia hanya menatapku kembali dengan mata yang sama hancurnya. Malam itu aku menyadari kebenaran yang pahit bahwa Rafael memang telah berdosa dengan menjadikanku pengganti. Tapi dosa yang lebih besar adalah dosaku sendiri. Aku telah membiarkannya. Aku telah mengizinkan harga diriku dirampok dan aku bahkan berpartisipasi aktif dalam perampokan itu dengan berusaha menjadi tiruan yang lebih sempurna. Kehancuran sebuah hubungan memang menyakitkan. Tapi ada yang lebih menyakitkan, yaitu ketika kamu kehilangan diri sendiri di dalamnya. Ketika kamu tidak lagi mengenali perempuan di balik cermin itu. Berdiri di depan cermin malam itu, aku tahu aku berada di persimpangan. Jalan pertama terus berusaha menjadi Sasha dan perlahan-lahan membunuh sisa-sisa Fira yang masih tertinggal. Jalan kedua berhenti, menerima bahwa pernikahan ini mungkin sudah berakhir dan mulai mencari jalan pulang kepada diriku sendiri. Pilihannya terasa jelas, tapi jalannya terasa begitu gelap dan sendirian. Apakah aku memiliki keberanian untuk mengambil langkah pertama? Keesokan pagi setelah malam yang menghancurkan di depan cermin itu, aku bangun dengan kepala yang anehnya lebih jernih. Seolah-olah badai telah berlalu dan menyisakan langit yang dingin dan terang. Aku mengambil buku catatan tua, buku yang dulu sering kupakai untuk mencatat ide-ide penelitianku. Halaman-halamannya masih kosong. Dengan pulpen yang terasa berat di tanganku, aku menuliskan satu kata di bagian atas halaman pertama. Fira. Lalu di bawahnya, aku mulai membuat daftar. Bukan daftar tugas, tapi daftar pengakuan. Aku mencintai warna biru tua, bukan merah muda yang selalu dipuji Rafael karena soft. Aku benci jazz klasik. Aku lebih suka musik indie folk yang membuatku tenang. Aku paling suka membaca novel fiksi ilmiah, bukan puisi-puisi cinta seperti yang sering dibeli Rafael untukku. Impianku adalah suatu hari nanti bisa mempresentasikan penelitianku di konferensi internasional. Sebuah impian yang telah kukubur dalam-dalam, karena menurut Rafael, perempuan tidak perlu terlalu ambisius. Membaca daftar itu, rasanya seperti sedang mengenali seorang teman lama yang sudah lama tidak kujumpai. Teman lama itu adalah diriku sendiri. Tindakan pertamaku adalah menelpon sahabatku, Rani. Aku belum bercerita detail padanya tentang semua ini. Hanya keluh kesah biasa tentang pernikahan yang tidak harmonis. Ketika suaranya yang riang terdengar di seberang telepon, "Fira, lama gak telepon?" Air mataku hampir menetes lagi. Tapi kali ini bukan air mata lemah. Ini air mata rindu pada kehidupan yang dulu, pada diriku yang dulu. "Ran," kataku, suaraku lebih tegas dari yang kukira. "Aku butuh ketemu, butuh banget. Ada hal besar yang harus kuputuskan." Rani yang selalu bisa membaca situasi langsung serius.
Aku jemput kamu sekarang. Kita makan bakso favorit kita yang dekat kampus dulu. Duduk di warung bakso yang sederhana itu, mencium aroma kaldu yang sedap, mendengar celotehan Rani tentang kehidupan kampus kami dulu, rasanya seperti menghirup udara segar setelah sekian lama terkurung. Aku menceritakan semuanya, tentang Sasha, tentang foto-foto, tentang pengakuan Rafael, dan tentang usahaku yang menyedihkan untuk menjadi replika. Rani mendengarkan tanpa menyela, tangannya memegang erat tanganku. Setelah aku selesai, dia tidak langsung memberi nasihat. Dia hanya bilang, "Vira, kamu tahu nggak? Dari tadi kamu bicara, ini pertama kalinya dalam berbulan-bulan matamu berbinar lagi. Binar kemarahan, binar kesedihan. Tapi itu adalah binar milikmu sendiri, bukan pantulan dari siapa-siapa." Kalimat itu menyentakku. Dia benar. Dalam penderitaan ini, setidaknya aku mulai merasakan emosiku sendiri. Bukan emosi yang diharapkan dariku. Kamu gak perlu diselamatkan oleh siapapun, Fir. Kamu hanya perlu mengingat siapa dirimu sebelum semua ini terjadi. Perempuan yang dulu bisa debat sengit dengan dosen pembimbingnya, perempuan yang percaya diri itu, kemana? Pertanyaannya menggema di kepalaku. Ya, kemana? Pulang dari pertemuan dengan Rani, tekadku sudah bulat. Rumah yang kumasuki terasa berbeda. Bukan lagi sebagai sangkar, tapi sebagai sebuah ruang yang akan segera kutinggalkan. Rafael sedang duduk di ruang tamu. Dia terlihat sedang memegang ponselnya, mungkin melihat foto-foto lama itu lagi. Dia menatapku ketika aku masuk. Mungkin dia melihat sesuatu yang berbeda di raut wajahku, karena matanya berkerut. "Kamu dari mana?" tanyanya. "Aku sedang menemui diriku yang dulu, Raf." Dia terkejut dengan jawabanku. Aku duduk di depannya, mengambil napas dalam-dalam. Ini saatnya kita berbicara. Dan informasi penting yang terasa perlu disampaikan, aku berbicara lebih tegas dari biasanya. Kita perlu bicara, dengan jujur, tanpa ilusi lagi. "Vira, soal Sasha lagi, sudah ku bilang itu masa lalu. Bukan tentang Sasha, Raf. Ini tentang aku, tentang Vira. Aku sudah lama sekali tidak menjadi diriku sendiri di rumah ini. Aku telah membiarkanmu dan diriku sendiri menipu kita berdua." Aku menjelaskan semuanya, tentang daftar yang kubuat pagi itu, tentang betapa aku telah mengubur impian dan seleraku sendiri, tentang perasaan hina karena berusaha meniru seorang Sasha. Aku mencintaimu, Raf, atau setidaknya mencintai versi ilusi dari dirimu yang kupikir mencintaiku. Tapi cinta tidak seharusnya membuat kita kehilangan jati diri. Cinta seharusnya saling menguatkan, bukan saling menghancurkan. Rafael mendengarkan, dan untuk pertama kalinya aku melihat ada kilatan penyesalan yang dalam di matanya. Bukan sekedar rasa bersalah. "Jadi, apa yang kamu mau, Vira?" "Aku mau kamu melihatku sekarang. Lihat aku, ini aku, Vira, bukan Sasha. Aku punya kekurangan, kelebihan, mimpi dan ketakutanku sendiri. Jika kamu bisa mencintaiku untuk siapa aku sebenarnya, tanpa membandingkanku dengan hantu masa lalumu, maka kita bisa mulai dari nol lagi. Tapi jika tidak, maka lebih baik kita berdua berhenti sekarang. Cukup. Aku tidak akan lagi hidup sebagai bayangan seseorang. Aku memilih untuk menjadi diriku sendiri, bahkan jika itu berarti harus berjalan sendirian." Dia menunduk. Bahunya tampak menanggung beban yang sangat berat. Detik-detik itu terasa seperti abadi. Akankah dia akhirnya melihatku? Ataukah pilihanku yang terberat harus kuambil? Keputusan telah kusampaikan. Sekarang, bola berada di pihak Rafael. Apapun jawabannya, aku tahu satu hal. Aku sudah menemukan kembali sesuatu yang lebih berharga daripada pernikahan yang rapuh ini. Aku telah menemukan kembali suaraku, keberanianku, dan diriku. Perjalanan ini belum terakhir, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa memegang kendali atas hidupku sendiri. Aku sudah siap menghadapi apapun konsekuensinya. Apakah Rafael akan memilih untuk mencintai Vira, atau justru membebaskanku untuk terbang? Pagi itu, Rafael mengetuk pintu kamar tidur. Pintu yang sudah tidak terkunci lagi. Wajahnya terlihat tua oleh beban dan kurang tidur. Dia membawa 2 cangkir kopi. Kopi hitam kesukaanku yang selama ini jarang kami minum karena menurutnya terlalu pahit. Itu adalah tanda kecil pertama. Kami duduk di balkon,
menatap kota yang baru saja terbangun. Udara pagi terasa segar, membersihkan sisa-sisa keputusasaan. Aku tidak bisa tidur semalam, Vira. Aku memikirkan semua yang kau katakan. Dia berhenti, menyesap kopinya. Dan kau benar. Selama ini, aku tidak pernah benar-benar melihatmu. Aku hanya melihat sebuah lukisan yang rusak dan berusaha mengecat ulang wajahmu di atasnya agar mirip dengan kenangan lamaku. Itu tidak adil. Itu kejam. Aku mendengarkan, hati berdebar. Kejujurannya kali ini terasa berbeda, lebih dalam. Aku pikir dengan memilikimu, lukisanku akan utuh lagi. Tapi yang kulakukan justru merusak kedua lukisan itu. Kenanganku pada Sasha dan dirimu yang sebenarnya. Dia menatapku dan untuk pertama kalinya aku merasa dia benar-benar melihat Vira. Kau bertanya apakah aku bisa mencintaimu untuk siapa kamu sebenarnya. Aku ingin sekali bisa menjawab iya. Tapi akan sangat egois jika aku mencoba sekarang. Karena rasa cinta itu harus tumbuh dari pengenalan yang tulus. Dan aku sadar, aku bahkan tidak mengenalmu, Vira. Aku hanya mengenal sebuah siluet yang kupaksakan untuk kau kenakan. Kalimat itu, meski menyakitkan, terasa seperti kebenaran yang membebaskan. Jadi, ini keputusanku. Aku melepasmu. Kita berpisah dengan baik-baik. Aku akan membantumu dengan proses perceraiannya. Ini satu-satunya hal jujur yang bisa kulakukan untukmu sekarang. Memberikanmu kebebasan yang sudah terlalu lama kurenggut. Tidak ada tangisan, tidak ada teriakan, hanya sebuah anggukan pelan. Rasanya seperti sebuah kapal yang akhirnya melepaskan sauhnya setelah lama terombang-ambing di laut kabut. Sedih, tentu, tapi lebih dari itu yang kurasakan adalah sebuah kelegaan yang sangat besar. Terima kasih, Raf. Terima kasih untuk kejujuranmu terakhir. Ini untuk kebaikan kita berdua. 3 bulan kemudian, aku berdiri di depan apartemen baruku yang kecil tapi bersih. Hanya ada 1 koper berisi pakaian dan beberapa kotak berisi bukuku. Sisanya, barang-barang dari hidupan lamaku, kutinggalkan. Aku ingin mulai dari yang bersih. Proses perceraian kami berjalan lancar dan cepat. Tanpa drama, kami berpisah dengan rasa saling menghormati. Sebuah akhir yang jauh lebih baik daripada bagaimana kami memulainya. Hari-hari pertama sendirian terasa aneh, sunyi. Tapi kesunyian itu tidak lagi menakutkan. Itu adalah kesunyian yang kupenuhi dengan diriku sendiri. Aku membeli tanaman hias. Aku memasak makanan yang kusuka. Sesekali gagal dan tertawa sendiri. Aku menghubungi kembali teman-teman lama. Dan yang paling penting, aku membuka kembali file penelitianku yang terbengkalai. 6 bulan setelah berpisah, sebuah email masuk ke inboxku. Subjeknya membuat jantungku berdebar. Penerimaan abstrak International Conference on Psychology, Amsterdam. Abstrak penelitianku tentang dampak psikologis hubungan yang tidak setara diterima. Aku akan mempresentasikannya di Amsterdam. Dan ya, Amsterdam adalah kota di mana Sasha tinggal. Sebuah ironi yang begitu sempurna. Dulu aku berusaha mati-matian menjadi bayangannya. Kini aku akan terbang ke kotanya bukan sebagai bayangan, tapi sebagai Vira, seorang peneliti dengan namanya sendiri, dengan karyanya sendiri. Aku tidak mencari atau berencana bertemu dengannya. Itu tidak relevan lagi. Perjalanan ini sepenuhnya tentang aku. Saat pesawat lepas dandas, menembus awan, aku melihat keluar jendela. Kota yang dulu menjadi latar cerita sedihku perlahan-lahan mengecil dan menghilang. Tidak ada air mata, hanya senyum kecil. Aku ingat kata-kata Rafael di pagi itu. Aku melepasmu. Tapi sekarang aku tersadar, yang paling penting bukanlah dia yang melepas, tapi aku yang memilih untuk pergi. Dan aku yang memilih untuk terbang. Aku belajar bahwa cinta yang sejati tidak pernah meminta kita untuk mengecilkan diri, apalagi menghilang. Cinta yang sehat akan merayakan keberadaan kita yang utuh. Kepada setiap perempuan di luar sana yang mungkin sedang terjebak dalam bayangan orang lain, ingatlah, kamu bukanlah fotokopi. Kamu adalah karya original yang tak nilainya.
Harga dirimu tidak berkurang jika ada seseorang yang buta untuk melihat nilainya. Berani untuk memilih diri sendiri bukanlah akhir yang egois. Itu adalah awal yang paling berani yang akan kau tulis untuk hidupmu. Ini adalah akhir dari kisah, bukan pengganti, tapi awal dari segala kemungkinan baru untuk Vira. Terima kasih telah mendengarkan perjalananku.